Saya Dr. Muhammad Valeri Al-Hakim dari Divisi Rekonstruksi dan Okuloplasti dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Entropion adalah kondisi di mana kelopak mata masuk ke dalam sehingga menyebabkan bulu mata menyentuh atau menggeser dari bagian luar permukaan mata atau yang bisa disebut juga dengan kornea. Kondisi pada entropion itu biasa bisa dialami pada segala jenis usia. Yang pertama karena dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu entropion yang pertama adalah entropion kongenital atau yang terjadi pada usia bayi yang baru lahir. Biasa disebabkan karena kecacatan secara anatomi. Yang kedua bisa disebabkan juga karena entropion, kita bilang entropion sikatrikalis. Sikatrikalis yaitu adanya pemendekan otot-otot mata. Biasanya terjadi karena bekas cedera atau luka, ataupun bisa juga terjadi bekas karena luka bakar. Yang ketiga, karena kita bilang juga entropion spasmik atau karena ada pemendekan dari otot-otot tonus sehingga akan menyebabkan kelopak mata masuk ke dalam. Terus yang paling banyak adalah entropion involusional. Entropion involusional itu adalah entropion yang terjadi pada usia tua karena otot-otot dari kelopak mata sudah kendor sehingga menyebabkan kelopak mata masuk ke dalam. Biasanya terjadi pada wanita lebih baik daripada pria. Penyebab terjadi entropion itu paling banyak, nomor satu adalah penuaan atau degenerasi. Yang kedua bisa juga terjadi karena kongenital, bawaan sejak lahir. Yang ketiga bisa juga terjadi karena infeksi virus. Yang keempat bisa juga terjadi karena autoimun pada mata. Entropion bisa sekali menjadikan perubahan fisik pada seseorang, terutama bila terjadi entropion sikatrikalis atau karena kecelakaan atau karena luka, sehingga menyebabkan bentuk anatomi kelopak matanya akan berubah. Entropion juga bisa menyebabkan perubahan fisik, biasa pada orang-orang tua yang terkena pada bagian kanan dan kiri kelopak mata secara bersamaan, sehingga menyebabkan kondisi kelopak mata akan lebih masuk ke dalam dan terlihat sekali perubahan secara kosmetik. Entropion dapat dan sangat bisa mengganggu penglihatan manusia karena apabila entropion itu dibiarkan terus-menerus akan terjadi masuknya bulu mata ke dalam kornea sehingga menyebabkan terjadinya luka di kornea atau permukaan luar mata. Sehingga apabila dibiarkan luka itu akan membesar dan akan menyebabkan gangguan di penglihatan mata. Oleh karena itu, kalau ada memang gejala entropion, memang harus segera kita obati ke dokter mata agar tidak terjadi luka yang lebih luas. Untuk faktor genetik, apakah bisa menjadikan itu suatu faktor entropion? Itu sebenarnya sampai sekarang belum ada penelitian yang mengarah begitu. Tapi kita tahu entropion ada yang bernama entropion kongenital atau entropion bawaan sejak lahir. Jadi kemungkinan cacat dari kelopak mata itu terjadi karena sejak lahir. Dan mungkin bisa juga terjadi karena faktor genetik. Pemotongan bulu mata sendiri sebenarnya tidak dilakukan oleh pasien karena bisa sangat berbahaya untuk mata. Karena jika memotong bulu mata tidak sesuai dengan kepanjangan dan ketebalannya akan menyebabkan bulu mata bertumbuh lebih tebal dan lebih kasar sehingga menyebabkan mata atau kornea akan bisa tergores lebih luas. Untuk penanganan entropion itu biasa kita lihat berdasarkan ringan atau beratnya dari kasus entropion itu. Pada kasus di mana entropion itu hanya menyebabkan pasien itu untuk mata berair, iritasi ringan saja, biasa kita berikan hanya obat-obatan antibiotika. Apabila kasus itu merupakan kasus yang berat atau kelopak mata sudah masuk ke dalam kornea dan bulu mata sudah menyentuh dan melukai kornea, biasa tindakan yang dilakukan adalah dengan memberikan operasi. Tapi apabila pada pasien-pasien yang memang tidak memungkinkan untuk terjadinya dilakukannya operasi, biasa kita lakukan adalah dengan terapi sementara seperti plester atau injeksi botox pada kelopak mata. Untuk penanganan pada kasus anak-anak sebenarnya sama dan dengan dewasa, tapi terutama pada kasus anak-anak itu lebih cenderung pada kasus kita lakukan tindakan operasi.
Hal-hal yang perlu diwaspadai apabila pasien itu menunda untuk tindakan operasi entropion adalah pasien itu pertama harus sering kontrol ke dokter mata, karena kita harus evaluasi luka pada kornea mata. Jika dibiarkan terus-menerus, luka itu akan menyebabkan terjadinya infeksi yang lebih berat, yaitu ulkus kornea. Pada sebagian kasus memang entropion itu akan bisa kembali, terutama entropion pada kasus sikatrikalis atau bekas luka, atau karena akan terbentuk jaringan fibrotik yang akan membentuk kelopak mata itu masuk ke dalam lagi. Entropion yang disebabkan karena degenerasi atau penuaan memang tidak bisa dicegah. Tetapi entropion yang disebabkan karena trauma mungkin bisa kita hindari resiko-resiko terjadinya trauma itu dengan cara kita memberikan pengaman pada mata apabila kita bekerja pada tempat yang resiko tinggi. Thank you.